luar biasa khasiatnya teman-teman. Cukup 2 bahan sederhana ini, teman-teman sudah bisa membasmi segala jenis hama pada tanaman kita. Cukup satu saja hama yang terkena, maka hama yang lainnya akan terkena imbasnya teman-teman. Nah, karena 2 bahan sederhana ini sangat luar biasa dahsyatnya. Selain bahannya yang sangat sederhana, dan 2 bahan ini mudah sekali untuk kita temukan atau kita beli teman-teman. Harganya juga sangat murah sekali, tidak sampai 10.000 teman-teman. Namun teman-teman sudah bisa membuat sendiri insektisida pembasmi hama paling kuat dan paling ganas untuk segala jenis hama yang ada pada tanaman kita. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, cukup disimak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman bisa mengerti. Dan sebelum kita melanjut cara meraciknya teman-teman, tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pertanian dan perkebunan. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan membuat insektisida pembasmi segala jenis hama pada tanaman kita teman-teman, hanya dengan menggunakan 2 bahan sederhana ini saja. Jadi 2 bahan sederhana ini mampu membasmi hama dalam hitungan detik saja teman-teman. Bahkan cukup dengan 1 hama saja yang terkena, maka hama lainnya akan terkena imbasnya teman-teman. Nah, 2 bahan ini sangat luar biasa khasiatnya, yang mana banyak sekali para petani masih belum mengetahui manfaat dari 2 bahan ini sebagai insektisida atau pestisida pembasmi hama untuk tanaman kita nantinya teman-teman. Nah, 2 bahan sederhana ini mudah sekali untuk kita dapatkan bahannya, dan harganya sangat murah sekali teman-teman, bahkan tidak sampai 10.000 saja teman-teman untuk 2 bahan ini. Nah, bahan-bahannya banyak sekali dijual di toko-toko terdekat. Jadi teman-teman, saya rasa sudah tahu ya ini apa. Bahan-bahan yang saya akan gunakan ini adalah obat nyamuk teman-teman. Kedua-duanya adalah obat nyamuk. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pembasmi hama pada tanaman kita. Namun masih banyak sekali para petani belum mengetahui untuk cara penggunaan terhadap hama tanaman teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagaimana proses atau peracikannya 2 bahan sederhana ini bisa kita gunakan pembasmi hama pada tanaman kita. Untuk apa kita pusing-pusing untuk membeli obat atau insektisida hama yang sangat mahal, jika 2 bahan sederhana ini harganya sangat murah meriah, dan ini sangat dimanfaatkan untuk dibuat pembasmi hama teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara peracikannya teman-teman. Jadi bagian pertama, untuk obat nyamuknya kita gunakan 1 lingkar seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini 1 lingkar ya. Nah, ini karena nantinya kita akan melakukan pembuatan untuk seukuran 1,5 liter. Jadi nantinya kita gunakan 1 saja teman-teman, 1 lingkar ini. Nah, bagian pertama ini kita akan haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa menghaluskan dengan cara ditumbuk ataupun dengan cara di blender, dan terserah teman-teman lah. Yang penting intinya halus teman-teman. Dan saya menggunakan penumbukan menggunakan cobek seperti ini teman-teman. Nah, kita sediakan cobek seperti ini, kemudian kita remukkan kecil-kecil seperti ini teman-teman, agar nantinya lebih mudah lagi untuk hancur ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita haluskan terlebih dahulu. Kita tumbuk seperti ini menggunakan cobek ya teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin lebih cepat, bisa menggunakan blender teman-teman. Tetapi meskipun tidak dilakukan seperti ini, tidak terlalu halus,
nantinya biasanya ini ketika sudah dileburkan dengan air maka akan semakin cepat teman-teman. Dan saya usahakan akan kasih air sedikit ya. Nih, saya akan kasih air sedikit biar jadi lembab dan mudah untuk halus ya. Nah, karena obat nyamuk ini mudah terlarut terhadap air, jadi nggak usah terlalu halus. Nantinya ketika sudah dileburkan dengan air maka obat nyamuk ini akan larut sendiri teman-teman. Apalagi ini tidak langsung untuk kita gunakan terhadap tanaman, tetapi ini perlu kita melakukan fermentasi terlebih dahulu biar hasilnya lebih bagus lagi. Oke, saya akan leburkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai halus teman-teman. Sudah halus, lebih cepat kalau kita mengasih air ya, karena obat nyamuk ini mudah untuk terlarut bersama air teman-teman. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah halus ya teman-teman, dan ini sudah benar-benar halus seperti ini. Dan nggak terlalu halus juga nggak apa-apa, nanti sudah ketika sudah tercampur dengan air maka akan larut dengan sendirinya teman-teman. Kemudian kita sediakan wadah seperti ini teman-teman untuk melakukan peracikannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tuangkan dulu ya ke dalam wadah yang sudah saya sediakan seperti ini teman-teman. Nah, kita tuangkan seperti ini dulu. Nah, ini sudah benar-benar halus teman-teman, meskipun menggunakan alat yang manual ya. Oke, selanjutnya setelah seperti ini teman-teman, kita masukkan autan ya. Autan ini juga obat nyamuk teman-teman. Langsung saja saya akan campurkan. Nah, oke, seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, cukup teman-teman. Ini langsung kita akan campurkan dengan 1,5 liter ya air bersih. Nah, langsung saja saya akan campurkan air bersih sebanyak 1,5 liter teman-teman. Nah, seperti ini. Autannya cukup 1 saset saja ya teman-teman, untuk ukuran 1,5 liter atau 2 liter ya. Nah, jadi setelah kita masukkan, kita akan lanjut untuk melakukan pengadukan seperti ini ya. Setelah kita tambah air seukuran 1,5 liter, kita akan aduk-aduk seperti ini agar nantinya bisa benar-benar merata semuanya teman-teman. Untuk dua bahan yang sudah kita campurkan, obat nyamuk dan juga autan teman-teman. Nah, ini kalau sudah masih ada gumpalan seperti ini warna putih, berarti ini masih belum tercampur rata teman-teman. Nah, kita lihat obat nyamuknya masih ada yang seperti ini, tetapi jangan khawatir, ini nantinya akan larut dengan sendirinya ya teman-teman. Ini tidak boleh kita langsung lakukan penyemprotan terhadap tanaman yang terkena hama, tetapi ini perlu kita melakukan fermentasi selama 1 minggu teman-teman. Kalau masih belum ini ya, masih belum halus, kita lakukan fermentasi selama 1 minggu. Tetapi kalau sudah halus semuanya, maka 5 hari ini sudah bisa digunakan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol untuk proses fermentasinya. Botol bekas seperti ini, agar nanti hasilnya benar-benar mantap teman-teman dan bagus, maka kita masukkan ke dalam botol seperti ini untuk proses fermentasi kurang lebih 1 minggu teman-teman. Nah, seperti ini sangat bagus sekali, sangat ampuh sekali buat hama tanaman. Masih banyak petani belum mengetahui fungsi dari obat nyamuk ini.
Oke, kita masukkan seperti ini teman-teman, karena ada obat nyamuknya yang masih belum halus, jadi perlu dilakukan seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Nah, kemudian ini kita tutup rapat-rapat ya, kita tutup rapat-rapat seperti ini, dan setelah 1 minggu baru kita bisa melakukan penyemprotan terhadap tanaman yang terkena hama teman-teman. Dan apabila ini sudah halus, yang masih obat nyamuknya yang masih belum halus, meskipun fermentasinya nggak nyampe 1 minggu, tetapi ini sudah halus semua, sudah menyatu, maka meskipun 3 hari atau 5 hari ini sudah bisa untuk kita lakukan penyemprotan terhadap tanaman yang terkena hama teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman para petani atau pekebun, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.